Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di malam ini semoga sehat, sejahtera, dan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Ya. Di sini aku yakin kalian semua umat beragama. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa umat beragama hidupnya susah? Nah, kenapa banyak perselisihan, banyak demo ke sana kemari? Ya. Apakah agama yang salah? Apa diri kita yang salah? Nah, yang jelas di sini kita harus mengetahui betul bahwa agama itu adalah sebuah tuntunan, ya. Dan yang aku tahu persis bahwasanya orang beragama itu seharus hidup makmur dan berkecukupan. Nah, kenapa? Karena di dalam agama di situ kita sudah tahu betul janji Allah kepada Nabi Ibrahim, ya. Jadi janji Allah sama Nabi Ibrahim itu begini: Hai Ibrahim, karena engkau orang yang beriman, maka seluruh anak keturunanmu akan kujadikan hidup berkemakmuran, ya, dan berkelimpahan. Itu janji Allah. Nah, jadi kalau kita tidak hidup makmur, tidak berkelimpahan, itu kita seharusnya nggak usah menyalahkan kesana kemari ya, tapi kita lihat bagaimana diri kita selama ini. Sudahkah kita itu mengerti agama kita dan menjalankan agama kita dengan benar dan baik? Itu yang jelas ya. Kenapa? Kalau memang kita sudah menjalankan dengan baik, dengan benar, pasti niscaya Allah nggak mungkin mengingkari janji Allah, itu nggak mungkin. Itu yang jelas ya. Nah, di sini sebagai tolak ukur lah ya, sebagai tolak ukur pertama kali jumpa kita ya. Ini jujur aja ini masih coba-coba aku siaran langsung ya, karena aku memang gaptek sekali dengan dunia internet seperti ini ya. Nah, kalau memang kalian untuk orang Islam ya, pertanyaannya saat ini ya, kita bicara simpel, kita bicara yang mendasar saja, nggak perlu tinggi-tinggi ya. Yang disebut Islam itu yang bagaimana? Apakah cukup di KTP kalian itu ada tulisannya agama Islam? Apakah cukup kalian itu hafal Al-Quran? Apakah cukup kalian itu setiap ada adzan langsung ke musola, ke masjid? Atau yang bagaimana? Ya. Nah, kalau kalian itu melakukan hal-hal semacam itu dan menganggap diri kalian itu sudah Islam, maka sudah penuhlah surga. Ya. Tapi di sini kita harus menyadari betul bahwasanya apa? Islam itu adalah rahmatan, selamat dan rahmatan. Selamat itu yang bagaimana? Selamat itu adalah senantiasa bisa menjaga bahagia, ya, bisa menjaga bahagia di dalam diri kita, ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau dilemparin kotoran onta, ya. Dia dilemparin batu orang. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendoakan mereka dengan doa yang baik, ya. Nabi Muhammad mau hendak dibunuh sama paman-pamannya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad mengeluh? Apakah Nabi Muhammad dendam? Tidak. Nabi Muhammad mendoakan paman-pamannya dengan doa yang baik, ya. Dan di saat Nabi Muhammad mengetahui pamannya yang hendak membunuhnya, yang hendak mencelakainya sakit ya, Nabi Muhammad aja beserta sahabatnya datang ke pamannya, ya, dan mendoakan dengan doa yang baik, ya. Dan akhirnya pamannya masuk Islam. Dan pamannya itu ditegur sama saudara-saudara yang lain, bagaimana kamu bisa membela Muhammad? Bagaimana engkau bisa masuk Islam? Ya. Tapi pamannya itu menjawab dengan tegas bahwasanya sesungguhnya aku tidak masuk Islam, tapi akulah Islam yang sudah memasuki diriku. Karena apa? Di situ pamannya menyadari ternyata begitu lembutnya, begitu selamatnya ajaran dari Nabi Muhammad itu, hingga betul-betul menyentuh jiwanya dan akhirnya beliau bertobat dan masuk menjadi ajaran Islam. Karena apa? Di situ beliau menemukan sebuah tuntunan yang sangat luar biasa, tuntunan yang penuh kasih sayang, ya, tuntunan tentang kebesaran jiwa. Nah, itulah selamat. Nah, jadi kalau selama ini ya kalian ya mudah sekali tersakiti ya, hanya mungkin diomongin teman, diomongin tetangga yang tidak baik, kalian sakit hati. Nah, saat sakit hati itu kalian itu berarti selamat apa tidak? Pertanyaannya. Tentu jawabannya jelas, kalian saat itu tidak selamat. Nah, berarti kalau kalian tidak selamat, bagaimana? Apakah kalian itu bisa disebut keluar dari Islam? Jelas. Karena apa? Kalian tidak selamat. Dan kalian tahu kan hukumnya keluar dari Islam, yaitu apa? Dosa besar. Dan dosa itu pasti dapat hukuman.
Nah, untuk itulah saat kalian tidak selamat, kalian terhukum dan kalian tersiksa. Itu yang jelas, ya. Nah, kemudian Islam kita tinjau dari rahmatan lil alamin. Jadi seorang Islam, ya, seorang yang mengaku dirinya Islam, berarti orang itu sudah bisa memberi manfaat hidupnya di dalam masyarakatnya, ya, bisa memberi manfaat ke orang lain. Karena rahmatan lil alamin itu rahmatan untuk seluruh alam ini, ya. Jadi rahmatan lil alamin itu sangat besar sekali, pengaruhnya, kuasanya itu sangat besar sekali. Karena apa? Rahmatan lil alamin loh, ya. Rahmatan lil alamin itu berarti menjadi rahmat, memberi manfaat ke seluruh alam ini semua. Nah, sekarang coba kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Seberapa besar, ya, seberapa besar selama ini kita sudah memberi manfaat ke orang-orang sekeliling kita, ya. Apalagi kita bicara rahmatan lil alamin, ya, itu sangat besar sekali, ya. Nah, di sini di malam ini semoga kita semua terjalin sebuah kesadaran, ya. Ternyata untuk menjadi Islam itu tidak mudah, ya. Ternyata untuk menjadi Islam saja, ya, itu tidak mudah. Karena apa? Untuk menjadi Islam kita dituntut untuk selamat. Selamat berarti bagaimana kita memiliki pikiran, kita punya hati, kita memiliki sikap perbuatan yang baik, ya, yang baik. Dan kita senantiasa bersyukur, tidak pernah mengeluh. Karena apa? Mengeluh itu jelas nggak selamat. Itu yang jelas, ya. Jadi untuk menjaga selamat aja, menjaga separuh dari Islam itu aja ternyata nggak mudah, ya. Nah, kemudian setelah kita bisa menjaga selamat di dalam diri kita, kemudian untuk menjadi Islam yang sebenarnya bagaimana? Yaitu tadi kita dituntut untuk menjadi rahmatan lil alamin, ya, memberi manfaat ke semuanya, ya, ke seluruh alam. Nah, jadi pertanyaannya semua saudaraku di sini, ya, kalau kita sudah menyadari, ya, Islam yang begitu indah, Islam yang begitu besar, ya, ternyata selama ini nggak kita pahami. Bagaimana kita bisa bicara yang begitu tinggi? Bagaimana kita bisa bicara yang begitu besar? Ya, sedangkan hal yang mendasar di dalam agama kita saja ternyata masih tidak kita pahami, ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bicara sombong, kita bisa bicara tentang hal-hal yang luar biasa, macam-macam, itu kayak sangat malu sekali, ya. Nah, di malam ini aku mengajak seluruh saudaraku, ayo kita merenung kembali ke dalam diri kita, apakah kita ini benar-benar sudah Islam atau baru beragama Islam, ya. Karena orang Islam sama orang yang beragama Islam, baru beragama Islam itu beda, ya. Sudah beragama Islam atau beragama yang namanya Islam itu beda, ya. Jadi kita harus merenungkan ke dalam diri kita masing-masing, kita koreksi ke diri kita masing-masing, dan semoga dari ini semua akan timbul sebuah kesadaran, ya, di dalam diri kita dan bisa membuat sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang sangat luar biasa, ya. Nah, semoga di hari-hari berikutnya aku bisa memberi banyak hal, ya, terhadap kalian semua yang berkenan, ya. Yang banyak hal yang bisa membuat perubahan dalam kehidupan kalian. Tentunya yang namanya perubahan itu pasti perubahan yang baik, ya, bukan kerusakan, ya. Jadi beda, ya. Perubahan itu pasti mengarah ke hal yang baik, ya. Maka di situ juga diamanahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dimanapun kita berada lakukan perubahan, karena itulah bukti rahmatan lil alamin, ya. Jadi di sini kalau kita mau melihat sejenak, ya, dengan pikiran yang dingin, ya, tahu betul bahwa Nabi Muhammad mengajarkan Islam memang sudah betul-betul layak. Karena apa? Beliau memang betul-betul Islam. Dia sudah bisa menjaga selamat dalam dirinya, selamat pikiran, ucapan, perbuatan, dan semuanya betul-betul selamat, ya. Dan bukti Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, ya, saat beliau berhijrah, Nabi Muhammad mengomando seluruh sahabatnya, ya, dengan teriakan apa? Lakukan perubahan, ya. Jadi orang Islam wajib hukumnya menerima perubahan, ya. Tapi dengan cara apa? Iqra dulu. Nah, diiqra dulu. Jadi perubahan-perubahan itu kita tamu semuanya dulu dan kemudian kita iqra. Iqra itu artinya apa? Yaitu kita baca, kita kaji, kita telaah. Ini benar apa tidak? Ini memberi manfaat apa tidak?
ini rahmatan apa tidak. Ya, kalau memang itu memberi manfaat, kalau itu menjadi rahmat, kenapa kita tidak ambil? Ya, selama itu bisa kita pelajari, kita pelajari. Selama itu bisa kita gunakan, kita gunakan. Ayo. Karena apa? Hidup memang selalu berubah dan kita harus, orang Islam harus siap membuat perubahan, dan kita juga harus siap menerima perubahan, tapi tidak membabi buta. Ya. Semoga hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, ya, dan bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita semua, ya. Dan semoga di hari-hari berikutnya aku bisa memberi banyak hal kepada kalian semua. Di malam ini kuakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku minta tolong sama kalian, sebelum aku tutup ini, tolong buatlah bahagia kedua orang tua kalian. Kenapa? Disitulah kebahagiaanku. Saat aku melihat mereka bahagia, mendengar mereka bahagia, aku turut berbahagia. Ya, dariku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.